Halo semuanya, welcome to the grid, bareng gue Rangga. Biasanya nih, kalau suatu smartphone terbaru keluar, upgrade-nya itu jor-joran banget dibandingkan seri sebelumnya. Di sisi speknya, kayak SoC yang dipakai yang paling baru, kemudian desainnya, lalu kameranya, semuanya dipakai yang paling baru. Nah, tapi nggak gitu dengan Realme 8 yang lagi coba gue pakai ini. Nah, terus kira-kira apa aja nih yang baru dari Realme 8 ini? Nah, sebelum lanjut, jangan lupa buat yang belum subscribe ke channel The Grid ya. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Juga kita bakal update video baru setiap minggunya. Oke? Kalau udah subscribe, sekarang kita lanjut ya. Oke, kita balik lagi ke Realme 8 nih. Realme 8 ini cukup menarik buat gue, karena biarpun ada upgrade signifikan di bagian desain dan juga layarnya, tapi SoC yang digunakan masih SoC yang sama yang dipakai dari seri pendahulunya, yaitu seri Realme 7. SoC yang dipakai di Realme 8 ini adalah MediaTek Helio G95. Ini menarik buat gue, karena setelah gue pikir-pikir lagi, apa iya emang harus upgrade SoC setiap keluar produk baru? Apalagi kalau emang masih cukup mumpuni nih buat pemakaian sehari-hari. Tren yang gue perhatiin sekarang juga banyak produsen SoC yang merecycle SoC lama mereka untuk dipakai di smartphone-smartphone keluaran terbaru. Contohnya kayak Snapdragon 860 yang katanya tuh base dari Snapdragon 855 dan Snapdragon 870 yang base dari Snapdragon 865. Gua rasa sih trennya ke depan akan ke situ ya. Sepertinya salah satu faktornya adalah masalah produksi chip yang terhambat karena COVID-19. Sekali lagi menurut gue, keputusan Realme untuk nggak nge-upgrade SoC di Realme 8 ini, tapi upgrade di sektor lain, gue rasa cukup tepat. Terus apa dong upgrade yang signifikan? Nah, setelah gue lihat-lihat, Realme 8 ini upgrade signifikannya ada di sisi desainnya. Yang menurut gue juga agak mixed feeling sih desainnya. Pertama kali lihat, gue juga nggak terlalu suka. Tapi setelah gue megang secara langsung dan nyobain secara langsung, menurut gue desainnya ini makin dilihat makin keren. Tapi emang sih, tipe desain kayak gini tuh, kata orang, either you love it or hate it. Atau kalau emang lo suka, lo bakal suka banget. Tapi kalau lo nggak suka, lo bakal nggak suka banget. Semakin dilihat-lihat, menurut gue desainnya ini sangat bold dan berani. Realme menamakan desain dari Realme 8 ini sebagai Infinite Bold Design. Untuk Realme 8 yang gue pegang ini, varian warnanya bernama Cyber Silver. Dan emang flashy banget. Dengan kombinasi warna silver, text Dare to Live dengan blocking yang besar di sisi kanan, dan ada bias-bias warna hologram, menurut gue ini menunjukkan statement bahwa Realme 8 ini beda dalam tanda kutip dan keluar dari pakem desain smartphone-smartphone di kelasnya. Dan menurut gue ini adalah fresh approach untuk di dunia smartphone. Kalau diperhatiin, gaya desainnya itu ada influence dari brand-brand streetwear semacam Off-White atau Opening Ceremony, yang kesannya anak muda banget yang anti status quo dan nggak mainstream. Hats off buat tim desain Realme yang berani coba approach baru kayak gini. Untuk build quality-nya sendiri, menurut gue Realme 8 ini cukup oke. Yang gue suka ada di ketebalannya yang cukup tipis, yaitu 7,9 mm. Beda lumayan jauh dari Realme 7 yang ketebalannya sekitar 9,4 mm. Dan juga untuk beratnya Realme 8 ini sekitar 177 gram. Sekali lagi beda lumayan jauh dari pendahulunya yaitu Realme 7 yang beratnya ada di 196,5 gram. Kemudian apalagi nih upgrade-nya? Nah, upgrade yang cukup berasa ada di sektor layarnya. Realme 8 ini menggunakan layar Super AMOLED dengan resolusi Full HD+, dan berukuran 6,4 inch. Ini adalah upgrade yang cukup signifikan perbedaannya dari Realme 7 yang menggunakan tipe layar IPS. Layar Super AMOLED lebih nyaman dilihat, apalagi buat konsumsi konten, kayak nonton film atau main game. Dan juga lebih irit baterai. Kemudian Realme 8 ini juga udah pakai in-display fingerprint yang cukup responsif. Terus kameranya gimana? Nah, kamera dari Realme 8 ini menggunakan quad kamera dengan konfigurasi 64 megapiksel untuk kamera utama, kemudian 8 megapiksel ultrawide kamera,
lalu 2 megapiksel untuk makro kamera dan 2 megapiksel untuk mono kamera. Untuk hasil foto dan videonya bisa langsung dilihat berikut ini. Realme 8 memiliki banyak fitur baru yang menarik pada kameranya, seperti tilt shift mode, stereo mode, neon portrait, dynamic bokeh, dan dual view video yang cukup menyenangkan untuk dimanfaatkan. Menurut gue, kameranya udah cukup oke nih untuk smartphone di kelasnya. Di Realme 8 ini ada juga dua mode view video kayak gini yang split layar 50-50, tapi ada juga mode lain kayak yang kayak gini. Ini sama kamera depannya juga muncul di kiri atas, tapi framingnya itu persegi panjang. Nah, ini dual mode view juga, tapi framing buat kamera depannya itu jadi rounded di kiri atas. Kemudian ada overall, menurut gue, biarpun Realme 8 ini secara performance nggak beda jauh, atau bahkan mungkin sama aja dengan Realme 7, tapi di sektor lain banyak upgrade yang diberikan, seperti di sektor desainnya dan sektor layarnya. Malah kalau dilihat oleh mata, terasa banget upgrade-nya. Realme 8 ini sekaligus menjadi contoh bahwa upgrade SoC nggak selalu dibutuhkan di setiap tahun, karena SoC yang dipakai pun sampai sekarang masih cukup mumpuni. Dan untuk kelas mid-range, menurut gue chipset yang dipakai ini udah lebih dari cukup sih. Experience pemakaiannya juga cukup menyenangkan. Realme 8 ini dijual seharga Rp3.599.000 untuk varian 8 128GB. Kira-kira gimana? Kalian tertarik nggak dengan Realme 8 ini? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian video dari The Grid. Jangan lupa buat yang belum subscribe dulu ke channel The Grid. Kemudian like videonya kalau emang suka, dan jangan lupa follow Instagram kita di @thegridco.id. Oke, The Grid sign out, bye!